Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebaikan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ini ada sebuah komenan menarik dari Pak Nasrul Chan, ya Pak Wu kita ini. Jadi beliau berkomentar di video sebelumnya yang tentang matikan pikiran, ya. Dan beliau berkomentar, semoga Bang Andi dan keluarga selalu dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih doanya Pak Wu, amin ya Allah. Mohon maaf izin menyampaikan pengalaman dikit Bang Andi. Akal dan pikiran adalah awal mula untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya alat untuk bertanya kepada Allah. Karena dalam Al-Quran kita disuruh untuk berpikir dan menggunakan akal kita. Ayatnya, afala taqilun, afala tafakkarun. Namun untuk menemukan jawabannya baru kita lepaskan pikiran dan akal. Insya Allah ide akan terjawab, terkadang tanpa kita menyadarinya. Mohon koreksinya Bang, terima kasih. Ya, terima kasih atas sarannya ini Pak Nas. Jadi sini saya mau jelaskan lagi agak lebih dalam ya dari video sebelumnya. Di video sebelumnya saya mengatakan matikan pikiran agar ilham Allah mudah terbaca. Tapi di ayat Al-Quran tadi kita disuruh berpikir, ya kan? Ini mana yang benar nih Bang? Nah, jadi kita harus pahami. Berpikir dan memikirkan itu kalau dari bahasa Indonesia yaitu suatu pekerjaan yang sama. Tetapi kalau kita ngomong hakikat, ini wilayahnya beda. Satu bahasa, satu kalimat bisa beda makna kalau kita larinya ke hakikat. Ya. Jadi yang saya maksudkan mematikan pikiran itu adalah hilangkan nafsu dan ego kita untuk mencari solusi. Ya, karena kalau kita semakin berpikir keras untuk mencari solusi, ya nggak dapat solusi. Misalkan saat ini kita dalam posisi terjepit, dalam posisi susah, dalam posisi PHK, nganggur, nggak punya penghasilan, ya kan? Apalagi pandemi sekarang ini ya, makin susah ya. Mungkin banyak dari kita mengeluh, Bang, nggak seperti dulu Bang, usahaku nggak lancar seperti dahulu Bang, pelangganku sepi Bang, segala macam. Kalau orang hanya sebatas syariat pasti menyalahkan keadaan. Ya, dengan keadaan kondisi begini dia menyalahkan keadaan. Tapi kalau orang paham hakikat, di sini dia akan lebih membaca hikmah, ya kan? Sejatinya rezeki sudah ada yang atur. Dulu kita lancar rezeki kita karena belum ada corona, ya kan? Sekarang kok sejak corona ini ya makin sepi. Disinilah banyak kita itu jadi istilahnya ya menyalahkan keadaan. Padahal sejatinya hakikat ya semua sudah dalam pengaturan Allah. Paling hanya skenarionya saja dibuatnya masalah dalam kehidupan kita, ya kan. Akhirnya apa? Berpikir keras kita bagaimana biar ada uang. Mungkin gara-gara kondisi sekarang kita PHK ya. Nggak punya kerjaan, kebutuhan banyak. Nggak punya penghasilan, segala macam. Akhirnya kita memikirkan solusinya atau berpikir tentang solusinya. Itu kalau kita mengandalkan keakuan dan keegoan ya di situ nafsu merasa bisa, kita tidak mengandalkan Allah, pasti nggak dapat tuh solusi ya. Akhirnya makin banyak bisikan-bisikan yang istilahnya ya jalan pintas. Yang penting kau dapat uang, lakukan aja ini, lakukan aja itu. Tapi ya belum tentu itu diridhoi Allah. Ya.
Tapi bagi orang-orang yang tidak berpikir, makna tidak berpikir di sini, mematikan pikiran di sini, ya dia membaca peluang istilahnya, mengistirahatkan pikirannya. Dia tidak berusaha mencari solusi, tapi solusi dapat. Nah, bagaimana kita bisa seperti itu? Ya, ini bisa juga dikatakan kecerdasan spiritual. Ya, biasanya orang-orang yang sering dapat ide seperti itu, ya dapat ide, inspirasi, ilham, yaitu orang-orang yang gak banyak berpikir, ya kan? Karena kalau kita terlalu takut dengan suatu kejadian ke depannya, ya contoh gini lah, aku gak kerja nih, aku gak punya uang, tabunganku makin menipis, besok aku makan apa? Nah, itu kebanyakan kita begitu. Takut sebelum terjadi, padahal besok belum terjadi, tapi sekarang udah duluan takut. Akhirnya berpikir mencari solusi, ya nggak dapat juga. Yang ada bisikan setan makin banyak masuk. Ya, tapi bagi orang-orang yang rileks, dia membaca peluang, nah biasanya itu datang dari arah mana saja, ya kan? Akan ada suatu dorongan, suatu, ya kalau dibilang di pikiran kita itu ada gambaran-gambaran visual, bisa seperti dibisikin dengan bahasa hati, bisa seperti ada dorongan ingin melakukan sesuatu, bisa. Dan ketika kita ikuti ternyata benar, itulah solusinya, kan gitu. Ya kita belajarlah dari kisah-kisah para penemu, ya macam Isaac Newton itu. Ya yang kita ketahui kan sejarahnya kan beliau di taman jatuh apel, ya kan? Begitu jatuh apel itu, disitulah dia menemukan hukum gravitasi. Padahal dia nggak cari ilmu itu, nggak cari ide, nggak cari penemuan. Dia santai itu di taman, ya. Tapi justru di situ dapat jawaban, dapat suatu penemuan. Makanya kita ya dibilang titik zero itu penting, mengenolkan pikiran kita, mengosongkan pikiran kita agar sesuatu yang benar-benar murni dari Allah itu turun, ya. Jadi jangan kita berpikir keras. Kalau berpikir keras nanti yang ada tambah stres, tambah kacau pikiran, tambah takut sesuatu yang belum kejadian. Ya besok bagaimana? Justru kita harus membaca peluang. Jadi kalau kita mau kait-kaitkan dengan ayat Quran yang Pak Nas bilang itu, yaitu berpikir itu dalam arti kata ya kita sebagai server menerima saja, ya kan? Apa yang diberi petunjuk oleh Allah, disuruh apa kita, ya kita paham perintahnya. Kayak gitu enak. Pasti itu kita akan selalu dalam petunjuk dalam hal apapun. Jadi berpikir di sini ya menerima, bukan berpikir mencari. Beda ya. Kalau kita searching mencari, ya situ susah, sulit loadingnya. Tapi kalau kita hanya menerima saja, sebagai menerima saja, ya di situ cepat masuk. Makanya di sini dengan melatih zikir nafas kita akan lebih peka kecerdasan spiritual kita. Ya, banyak hal-hal yang di luar logika. Terkadang kita gimana ya? Harus sering-sering explore, harus sering-sering buktikan dalam hidup. Baca peluang. Ya. Misalkan posisi sekarang susah ya kan, pandemi ini. Pengangguran di mana-mana. Atau kita berdagang nggak laris lagi seperti dahulu. Kita harus membaca peluang yang lain. Jangan kita istilahnya ya bertahan pada satu pintu. Kan banyak orang dia bekerja ikut orang, istilahnya makan gaji ya kan.
Rupanya karena kondisi sekarang ini di PHK, ya, akhirnya nggak ada kerjaan. Tapi nggak berani dia mencoba untuk wirausaha, nggak berani dia coba untuk buka usaha sendiri, nggak usah kerja sama orang, usaha sendiri. Nah, di situ penuh kebimbangan, ketakutan. Bagaimana nanti? Modalnya dari mana? Ya kan? Aku aja sekarang nggak ada uang, ini mau buka usaha lagi, modalnya dari mana? Nah, itu orang yang seperti itu susah, nggak akan dapat. Tapi kalau kita bisa membaca peluang, jalankan, insya Allah kita dalam kebenaran. Ya kan? Ya saya ulang-ulang lagi lah. Macam saya dahulu saya itu senang menulis. Ya, setiap hari menulis di blog itu. Habis itu ada teman yang asal ngomong lah, ibaratnya iseng aja ngomong itu kan. Sayang ini bang nggak dibukukan, bagus ini kalau dibukukan. Akhirnya apa? Saya rangkum jadi satu, jadi buku, jadi ebook. Ya, nggak disangka-sangka menghasilkan uang. Ya, itu tandanya kita menerima. Jadi berpikir kita menerima, bukan berpikir mencari. Kalau berpikirnya mencari, susah. Ya kan? Udah nulis lagi, jadi buku. Udah jadi buku, ada lagi yang komen, bang bukunya sudah saya baca, saya senang belajar dari buku Bang Andi. Tapi kepingin Bang Andi itu ngomong, kalau bisa buat audio bang Andi ceramah lah. Akhirnya saya membaca diri saya, ya kan. Aku ini siapa? Ustadz bukan, penceramah bukan, dai bukan, ya kan? Aku mau ngomong apa? Nah itu, kalau kita melihat diri pasti kita merasa nggak mampu. Tapi kalau kita melihat aku begini, aku begitu, Allah yang hendak menjadikanku, ya pasti di situ kemampuan kita karena kemampuan Allah. Ya, baca peluang itu. Itulah yang dikatakan orang yang berpikir, menerima dia perintah dari Allah. Ya kan? Ah udahlah, bismillah aja, buat aja YouTube lah. Mungkin ini memang sudah dorongan dari Allah. Ya udah, bismillah, buat YouTube. Apa yang saya ketahui saya sampaikan. Ya kan? Berjalan 2 tahun, tidak ada yang namanya penghasilan dari YouTube. Karena saya nggak ngerti YouTube saya dulu. Ya, 2 tahun saya buat channel ini, nggak ada penghasilan. Jadi buat YouTube itu bukan karena uang, karena hanya sebatas menerima perintah, menjalankan perintah, sudah. Akhirnya disitulah dari 2016 sampai 2018 nggak menghasilkan uang. Dan di 2018 dikasih lagi petunjuk, muncul itu video-video orang dari YouTube bisa menghasilkan uang. Wih, jangan-jangan inilah rahmat dari Allah, ya kan? Saya baca lagi peluangnya itu, rahmat dari Allah. Aku nggak ada niatku cari uang, tapi ini Allah kasih nih, berarti pengabdianku selama 2 tahun dulu mungkin ini sekarang Allah bayar. Nah itu saya bacanya begitu. Itulah yang dikatakan berpikir. Sebagai server menerima yang sudah dibilang Pak Nas tadi, sebagai alat komunikasi kita sama Allah, betul. Ya kan? Nah, itu yang namanya berpikir. Jadi kita mencerna, membaca, dan kita memahami kalam Allah itu bagaimana, disuruh apa kita ini. Ya. Akhirnya saya ajukan AdSense, ya. Akhirnya sudah muncul iklan, sudah mulai menghasilkan. Ya, tambah semangat. Alhamdulillah ya Allah. Dulu aku setengah mati beli kuota, ya kan? Setengah mati beli kuota internet untuk upload. Sekarang dibayar sama Allah lewat YouTube ini. Ada penghasilannya, ada kehidupan untuk anak istri saya, untuk sekolah anak saya, semua dari situ. Ya, nah, di situ kan tambah rasa syukur. Nah, kurang apa lagi kau, kata Allah, ya.
Kalau kita mau interaksi sama Allah itu seolah-olah Allah tuh ngomong, kurang apa lagi kau sekarang, nggak bersyukur kau. Sekarang udah enak, kau upload tiap hari di YouTube, sudah ada penghasilanmu. Ya saya tambah semangat. Ya, habis itu bingung nih. Ya Allah, konten apa yang harus aku kasih di channel ini? Apa yang harus aku ngomong tiap hari ini? Nah, ketika berpikir nggak dapat saya, nggak dapat. Besok kontennya apa lagi ya? Besok mau ngomong apa lagi ya? Nggak dapat, buntu. Akhirnya saya pergi ngopi ya, nggak usah upload lah. Nggak ada dayanya nih, nggak ada perintahnya nih. Saya otak pun buntu, nggak tahu nih besok mau ngomong apa, ya kan? Nah, akhirnya banyak tuh teman-teman bertanya, berkomentar, ya. Ada yang berkomentar di channel YouTube, ada yang japri ke WhatsApp pribadi saya, bertanya mereka. Ya saya nggak kepikiran kok konten lagi, malah saya yang babak belur istilahnya. Banyak yang bertanya, nggak bisa saya jawab semua, kewalahan istilahnya. Nah, jadi alhamdulillah dari 2016 sampai sekarang berjalan, dan setiap hari bisa kita buat konten, mengalir terus. Nah, itu enak bagi orang-orang yang mematikan pikiran, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham, jangan sampai salah tafsir. Makna mematikan pikiran bukan berarti tidak berpikir, ya. Karena kalau dikaitkan sama ayat yang Pak Nas bilang tadi, nanti ya bentrok deh ya. Sebenarnya nggak bentrok. Kita harus letakkan posisinya, ya kan? Aku susah lah bang, aku nganggur sekarang bang. Beras udah habis bang, duit nggak ada lagi bang. Berpikir kita cari duit, kayak gitu susah, ya kan? Nggak masuk itu. Coba istirahatkan pikiran kita. Nggak usah kita terlalu keras berpikir untuk besok ya. Ya besok, hari ini. Jangan besok belum terjadi, hari ini udah ketakutan kita. Ya, yang enaknya besok urusan besok lah. Aku yakin ada Allah. Nah itu kalau orang sudah yakin enak. Di sini harus juga kita pupuk keyakinan itu, ya kan? Nggak mungkin lah. Binatang melata saja Allah jamin rezekinya, Allah jamin makannya. Masa untuk urusan perutku aku nggak makan? Ya, walaupun pahit-pahitnya kita minta makan kita sama saudara kita. Saya pernah itu, udah nggak ada lagi uang, minta makan sama tante saya. Tapi kan masih dikasih makan itu. Cuman alatnya saja tante kita, ya kan? Situlah bukti. Walaupun kita itu mengemis istilahnya, minta makan kita, nggak ada lagi beras, nggak ada lagi apa-apa. Begitu datang kita istilahnya diservis lah, disuguhi kita makanan. Ya sejatinya Allah juga itu, cuman perantara makhluknya. Ya jangan takut kita nggak makan. Kalau untuk urusan perut itu pasti makan. Orang gila ya di jalan-jalan itu, nggak ada dia mikirkan begini begitu, makan juga dia, sehat juga tubuhnya, ya kan? Situlah bukti Allah jamin rezekinya. Kalau masih hidup tuh ada jaminan Allah itu. Cuman ketika kita butuh ini butuh itu, nggak cukup uang kita, ya berarti ya nafsumu terlalu besar. Itu saja, ya. Misalkan ini udah nggak ada lagi nih uang bang, mau bayar KPR, membayar kontrakan, membayar cicilan rumah, nggak ada lagi uang bang. Ya sudah, kalau ditarik bang, berserah saja sama Allah. Saya sudah saya rasakan itu. Hampir ditarik sama bank itu, sudah datang itu surat dari bank. Kalau tanggal sekian nggak dilunasi, ditarik oleh bank. Akhirnya saya capek berpikir, capek lah, bisa gila aku tiap hari dipikirkan ini. Sekarang aku berserah aja padamu ya Allah. Nego sama Allah. Engkau mau ambil rumahku ini, ambillah ya Allah.
Udah capek aku berpikir, nggak ada juga solusi. Ngutang sana ngutang sini, nggak ada yang kasih utangan, ya. Nggak ada yang kasih utangan. Nah, di situ dibuat kita titik tak berdaya itu. Biar apa? Biar zero kita. Akhirnya sudah zero, udah tak berdaya, ya aku pasrah ya Allah. Kalau tanggal sekian udah nggak ada lagi uangku, nggak bisa ku bayar, ku tutupi cicilan rumah itu, ya engkau mau ambil mau disita, sudahlah aku terimalah. Nah, di saat kita berserah itulah turun yang namanya perintah, turun namanya ilham, turun namanya petunjuk, turun yang namanya hidayah, turun yang namanya pertolongan Allah. Sudah sekian lama itu saya pernah bantu teman saya. Di saat saya jaya saya bantu dia, dan saya lupa pernah bantu dia itu. Itulah kalau kita itu ibarat kata ikhlas ya. Ketika kita tuh ikhlas itu sampai kita lupa. Jadi sahabat saya itu dia bayar itu uang yang dahulu pernah saya pinjamkan, udah berapa tahun itu udah nggak ingat lagi. Dan saya bingung, kapan saya kasih kamu uang itu, saya bilang. Pernah dulu saya susah, kamu bantu saya. Nah, sekarang saya lagi ada rezeki, saya gantian bantu kamu, katanya. Disitulah pertolongan Allah datang, saya bisa tutupi cicilan rumah. Oh, berarti inilah bukti Allah hendak menolong saya. Digagalkannya, ngutang sana nggak dapat, ngutang sini nggak dapat. Ternyata Allah sudah siapkan bantuannya, ya kan? Nah, di situ capek kita hidup ini kalau berpikir, ya. Bukan berarti tidak memikirkan. Harus dipahami itu. Bagi kaum-kaum yang berpikir, kan banyak itu ayat-ayat di Al-Qur'an itu. Tidakkah kamu memikirkannya, kata Allah. Nah, mikir di sini jangan pakai ego mikirnya. Mikir di sini mencerna. Ajak komunikasi dengan Allah, terima apa yang Allah bicarakan, ya. Baca peluang, nanti ada saja jalannya itu, ada saja petunjuknya itu. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, siapapun yang saat ini sedang punya masalah, otak buntu, ya kan, banyak masalah hidupku bang, otak buntu bang. Pandemi sekarang nih makin sulit bang, nggak seperti dulu. Ya kamu harus berani mencoba sesuatu yang baru. Ya, harus berani. Macam saya dulu lah. Saya dulu pelaut, di darat nggak ada keahlian. Di darat tidak ada yang saya bisa lakukan. Di laut kita jaya, di darat kita merana, ya kan? Jelas papa jaya mae, ya kan? Pepatah pelaut itu, di laut kita jaya. Akhirnya ketika saya di PHK, apa ya yang aku bisa lakukan di darat ini, apa, nggak ngerti gitu. Macam-macam lah sudah saya lakukan, sampai-sampai jadi cleaning service, tukang pel, saya lakukan. Penting anak istri saya makan, saya hilangkan segala ego saya, malu saya lakukan, ya. Ternyata ya di situ ketika ego kita terlalu kuat, ya nggak berkah, ya. Ibarat kata ya bukan di situ jalan kita. Jadi teman-teman, sahabatku, ketika kita melakukan sesuatu gagal, kita lakukan lagi, gagal lagi, lakukan lagi, gagal lagi. Ya kita harus baca, jangan ngotot kita. Kita baca yang pertama, mungkin ini ujian dari Allah. Setelah aku melakukan berkali-kali, nanti aku yakin suatu saat akan berhasil. Kalau masih ada keyakinan itu, ya bismillah lakukan. Tapi kalau kita digagalkan terus, ya mungkin rezeki kita nggak di situ. Harus berani coba yang lain lagi, ya kan? Biasanya begitu. Baca peluang. Seperti Isaac Newton tadi, ya, siapa yang mengajarkan itu? Ya Allah yang mengajarkan. Kok bisa tahu dia hukum gravitasi itu? Hanya dengan melihat apel, ya kan? Itulah yang dikatakan pelajaran hikmah. Hikmah itu lebih luas dari kata-kata,
ya kan? Baca peluang. Apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kegemaran kita, apa yang menjadi kesenangan kita, itu semua bisa jadi uang kalau kita peka, ya. Kalau kita peka. Macam saya senang nulis, jadi buku. Udah jadi buku, jadi uang, ya kan? Habis itu senang berbagi di YouTube, jadi uang juga. Banyak kebaikan. Yang penting kita lakukan itu ya karena kita memang udah senang, jangan karena uangnya. Kalau kita melakukan karena uang, aku ingin ginilah biar dapat uang, aku ingin gitulah biar dapat uang, nanti ketika gagal ya kita kecewa. Tapi kalau kita menganggap ini sudah kesenanganku kok, yang uang ini kan bonus, ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa membaca peluang-peluang yang ya terkadang kita udah dapat inspirasi, sudah dapat hidayah, sudah dapat petunjuk, sudah dapat ide, tapi kita kadang nggak peka, ya. Coba kita lebih peka lagi pada lintasan hati. Lintasan hati itu lebih cepat dari cahaya, ya, cepat sekali itu. Contoh ya, contoh aja. Ini barusan terjadi, sebenarnya udah sering terjadi, tapi saya mau membuktikan. Terlintas di hati saya adik saya, kok tiba-tiba teringat dia ya, terlintas itu. Langsung saya ngomong sama istri, nampaknya ini si Iwan mau datang, ini adik saya mau datang ini, ya. Nah, sengaja saya ucapkan, saya ingin pembuktian. Nggak sampai 1 jam bener yang saya bilang tadi datang. Istri kaget, kok bisa tahu ya bang? Iya, alhamdulillah, berarti masih peka, ya. Gitu aja. Terlintas lagi buat seseorang, siapalah yang kita terlintas, baca. Itu datangnya tiba-tiba itu. Nah, inilah yang dikatakan tidakkah kamu memikirkannya. Ya, luas ini. Disitulah cara Allah berbicara, cara Allah berkomunikasi, ya kan? Kok aku teringat ibuku ya? Ada apa dengan ibuku ya? Ada perintah, telepon. Nah, pasti ternyata ada sesuatu, ya kan? Nah, yang seperti itu cepat ya, sebentar aja itu. Nggak kita bilang ya kalau sedetik masih lama, ini seperti kilat, cepat sekali. Nah, kalau kita nggak peka, lewat dia, nggak dapat kita petunjuk-petunjuk itu, ya. Apapun dalam hidup, baca. Setiap gerak, setiap langkah, bawa Allahnya, sambung kepada Allah. Itu kita dibisikin terus, diomongin terus, didikte terus, ya, dibacakan terus. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Bacalah tulisan yang tidak tertulis, bacalah kalimat yang tidak tertulis, ya. Apa yang kita bisa lakukan dalam hidup kalau pandai membaca? Enak. Kalau orang yang memikirkan solusi itu namanya orang apa ya, meraba-raba, mengeja, ya. Tapi kalau orang yang memikirkan tadi, itu adalah orang yang dibacakan. Nah, enak kalau kita dibacakan, ya. Kita hanya dengar aja, dibacakan kita berita itu. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang udah mulai mengamalkan zikir nafas, ya, sebenarnya dari zikir nafas itu dapat semua itu, banyak manfaat. Tapi jangan dicari-cari, jangan diminta-minta. Nah, kalau kita sudah dapat, ya kita olah, ya. Kenali pikiran kita. Ketika kita duduk timpuh berzikir nafas, di situ kan macam-macam suara dalam diri. Ada yang bisikkan ini, ada yang membisikkan itu, ada yang bicara begini, ada yang bicara begitu. Ah, itu dikenali satu persatu. Siapa yang ngomong ini? Ya. Bahkan pikiran kita sendiri ngomong, liar dia. Ya. Nah, yang dari Allah yang mana, yang dari pikiran yang mana, yang dari nafsu yang mana.
yang dari setan yang mana. Nah, itu bisa kita pisah-pisah. Nah, kalau kita sudah terlatih wilayah bahasa-bahasa hati ini, enak. Dalam diri kita bisa interaksi, berpikir, ya, memikirkan. Nah, yang nggak boleh itu ya menggunakan pikiran dan akal itu untuk mencerna zat Allah. Itu nggak akan sampai kita. Allah itu nggak bisa pakai pikiran, ya. Tapi kalau untuk memahami kalam-kalamnya, pikiran wajib dipakai, ya. Sama halnya untuk mengenal Allah memakai pikiran itu sangat penting. Jadi jangan dibilang aku mengenal Allah nggak pakai pikiran, Bang. Banyak orang ngomong itu, jangan pakai akal. Mengenal Allah pakai akal nggak akan bisa. Siapa bilang? Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Dia mengenal Allah dengan akal, ya kan? Dia lihat itu bintang. Oh, ini Tuhan katanya. Oh, ini Allah ini. Rupanya hilang bintang itu. Dia lihat lagi bulan, hilang juga, ya. Oh, ada yang lebih besar, matahari. Oh, ini yang Tuhan ini katanya. Itu kan akal sebenarnya, pikiran, memikirkan. Tidakkah kamu memikirkan? Begitu dia kenal Tuhan sebenar Tuhan, dia hancurkan semua berhala-berhala, patung-patung itu kan. Nah, itu kan pakai akal itu. Jadi sangat penting akal ini, ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah tafsir, salah persepsi, salah pemahaman. Wah, Bang Andi bilang mematikan pikiran gak pakai pikiran. Jangan. Makna mematikan pikiran itu adalah ya kita istirahatkan pikiran kita. Jangan bernafsu mencari solusi. Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu. Bagaimana ya caranya? Bagaimana ya caranya? Yaitu nafsu. Masih ada peranan dirimu. Tapi kalau kita sebagai server, penerima, masuk dia itu, loadingnya cepat. Aku hanya nangkap perintah aja nih. Aku disuruh apa oleh Allah? Ngapain aku hari ini ya Allah? Kemana aku ya Allah? Nah, itu kalau orang-orang yang berpikir, ya kan? Ngapain aku hari ini? Saya sangat sering saya buktikan itu ya. Paling banyak sama istri lah. Saya cerita. Kok saya teringat sahabat saya ya? Apa kesana kita malam ini? Ayo, kata istri. Ya kan? Itu kan perintah itu. Kok tiba-tiba ingat dia gitu kan? Begitu kita kesana benar rupanya yang bersangkutan lagi sakit. Nah, yang begini-begini harus sering kita buktikan. Nanti akan semakin hafal. Itulah tafakarun tadi. Orang yang berpikir. Tidakkah kamu memikirkan? Ya. Nah, jadi bukan akal dalam arti kata berpikir mencari solusi, itu susah. Ya. Nganggur, nggak ada pekerjaan, nggak ada uang, gimana ya biar dapat uang? Berpikir dia, masuk bisikan setan, udah ngerampok aja kau, begal aja kau. Gampang kok cari uang. Akhirnya apa? Berbuatlah dia yang nggak diridhoi Allah. Nah, itu salah berpikir namanya, karena kau berpikir dengan nafsu. Aku ingin ini, ingin itu, uangnya nggak ada. Berpikir lagi dia, akhirnya apa? Korupsi dia. Nah, itu udah salah berpikir, ya kan? Kalau kita jalan-jalan misalnya, lewat di persawahan, lewat di dekat kolam orang, kok enak kali kolam itu ya, kok sehat-sehat ikannya ya. Nah, di situ terdorong dia ternak ikan misalnya. Nah, itu orangnya berpikir itu. Inspirasi datang itu dari alam. Makanya kita harus memahami pepatah orang Minang. Alam tak kambang jadi guru. Ya. Alam yang terbentang ini dijadikan guru. Jadi guru kita itu ya alam semesta ini. Ya. Berbicara dia semua ini. Jangan kita bilang nggak berbicara. Kita harus pandai-pandai membacanya itu. Ya kan? Sering kita baca peluang. Nah, untuk bisa membaca, ya jangan banyak mikir, mengkerut kening kita nanti. Ya. Cobalah teman-teman bercermin, berkaca, ya.
pandangi wajah kita 5 menit aja. Ada nggak di situ wajah itu, wajah-wajah tenang, wajah-wajah rileks ya. Kalau wajah itu tegang kali, itu udah banyak kali pikiran itu. Orang yang nggak banyak berpikir ya rileks wajahnya. Walaupun keningnya mengkerut karena sudah tua kulit ini, tetap ada ketenangan. Enjoy dia. Ya, makanya banyak kan bagi para perokok ini. Semakin dia merokok, makin kencang dia rokok, inspirasi datang. Kenapa? Karena rokok ini menenangkan. Rileks dia, mengistirahatkan pikirannya sejenak. Ya. Makanya di video yang sebelumnya saya buat itu gambar orang merokok. Ya, tapi jangan diminta-minta kalau kita nggak merokok, jangan coba-coba merokok. Ini bagi yang sudah merokok. Ya. Bagi yang sudah merokok itu terbiasa ilham masuk, inspirasi masuk ya ketika merokok deh. Ya kan? Tenang pikirannya. Akhirnya apa? Inspirasi, ide, ilham semua masuk dalam dirinya, bicara itu. Ngapain aku ya hari ini? Kemana ya? Aku disuruh apa ya? Apa yang belum aku kerjakan ya? Nah, di situ bicara itu. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, DN kita itu jangan hanya sekedar duduk lah. Aku udah latih DN bang, duduk aku bang, tapi manfaat kehidupannya mana? Ya, itu yang diolah itu. Apapun yang sensasi di dalam zikir nafas, bawa dalam kehidupan. Dalam zikir nafas bang, ketika aku duduk timpu bang, macam-macam suara bang, macam-macam bisikan bang. Kenali itu suara itu. Dalam kehidupan bawa. Kita dalam berinteraksi dengan orang, ya, kesenggol kita di jalan, terpancing emosi kita, ngomong kan, amarah kita itu terdorong, akan ada bisikan itu. Oh ini dari egoku, oh ini amarahku. Jiwa yang sebenar jiwa itu menyaksikan nggak? Harus bisa terpisah, jangan kita ikut-ikutan. Banyak orang marah nggak sadar dia marah kan gitu. Makanya harus kita menjadi si penyaksi. Orang yang menjadi penyaksi, yang kenal diri, ya, kenal jiwa sebenar jiwa, ya di situ dia hanya menerima aja tadi itu. Ada yang bicara, ada yang ngomong, disuruh ini, disuruh itu. Wah, dia bisa kenal siapa yang ngomong ini. Ini arahnya baik atau buruk ini. Kenal dia. Ya kan? Terkadang disuruh kita yang baik, disuruh yang baik, rupanya setan pula yang nyuruh itu. Ini hati-hati nih. Banyak itu setan nyuruh baik, tapi di situ kita merasa jadi Tuhan. Ya. Disesatkannya kita, tapi dengan cara yang halus. Ya, untuk saudaraku, sahabatku, lebih dilatih lagi DN-nya. Apapun sensasi dalam DN, bawa dalam kehidupan, baca. Harus sering-sering explore, ya. Explore lah. Bang, aku dapat lintasan hati, kayak ada yang ngomong begini begitu. Buktikan siapa tuh yang ngomong. Kalau diikutin, apa yang terjadi? Nggak diikutin, apa yang terjadi? Buktikan. Nggak boleh kita raba-raba, ya kan? Udah sering lah saya cerita di video-video sebelumnya itu. Nah, kalau kita kayak gitu tuh, kecerdasan spiritual kita tuh luar biasa. Banyak rahasia-rahasia Allah yang Allah buka. Kita banyak mendapatkan pengetahuan, istilahnya ya sudah dari Allah. Itulah yang dikatakan kakinya kaki Allah, tangannya tangan Allah, matanya mata Allah, pendengarannya pendengaran Allah. Ya kan? Karena apa? Dikasih kabar. Atau bahasa lain, hati-hatilah dengan firasatnya orang beriman. Nah, ini luas ini. Bukan hanya firasat sesuatu yang akan terjadi saja. Ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu, kita dalam kebenaran. Oh benar ya. Ternyata ini memang betul Allah yang suruh. Ketika aku ikuti benar ternyata. Begitu. Ya.
sering buktikan. Saya sama istri itu sering saya ngomong, nampaknya bakal begini, nampaknya bakal begitu. Bukannya kita jadi paranormal, jadi peramal, enggak. Itu sebagai pembuktian. Tapi sama orang lain jangan cerita. Kita cerita sama orang yang kita percaya saja, orang dekat saja. Ya. Jangan cerita sembarangan. Nanti apa? Datang orang minta ramal ini, ramal itu, ya. Jadi kita menceritakan itu sebagai pembuktian. Ini nampaknya adik saya mau datang ini. Udah sampai beritanya ini, ya kan? Gak sampai 1 jam datang dia. Nah, oh berarti benar tadi berita dari Allah tadi benar. Oh lintasan hati itu seperti itu. Dihafal-hafal. Ya. Kita harus inilah, ibaratnya ini ilmu kuno sebenarnya ini. Orang-orang zaman dulu itu luar biasa. Karena apa? Nggak banyak berpikir. Mereka banyak memikirkan, ya kan? Itulah yang dibilang, tidakkah kamu memikirkan? Orang-orang zaman dulu itu dia banyak memikirkan, ya kan? Mencerna dengan kesadaran jiwanya, sehingga tidak bergantung kepada alat, ya kan? Kalau zaman sekarang kita pakai telepon, kalau orang dulu kan telepati. Nah itu orang-orang yang bisa mengolah rasa itu. Bagaimana dengan perbedaan jarak, nggak ada alat komunikasi, mereka bisa berinteraksi. Ya jiwa ketemu jiwa kan tak tersekat lagi ruang dan waktu. Ya, bahkan kita bisa bicara. Nah, ini kejadian yang cerita ibu saya. Ya, yang cerita ibu saya. Tapi ini ilmu kakek saya ini. Dahulu zaman-zaman penjajahan Jepang itu kalau nggak salah saya. Kakek saya itu berpisah, ya. Nenek saya pergi ke luar kota, dan ketika kakek saya sakit, kakek saya panggil nenek saya. Tapi nggak pakai telepon, zaman dulu mana ada telepon, telepati aja. Ya, bisa dipanggil pulang itu. Begitu pulang, marah-marah nenek saya. Kenapa marah? Dia bilang aku lagi enak-enak di sana, suruh pulang katanya. Kakek saya senyum itu. Nah, yang cerita ibu saya. Disitulah saya mencerna itu cerita sewaktu saya masih kecil. Kalau nggak salah saya masih SMP saya itu waktu ibu saya menceritakan itu. Kok orang dahulu hebat ya, nggak pakai alat, tapi kok bisa ya? Dari mana nih ilmunya ya? Itulah orang-orang yang mengasah kesadaran. Ya, cobalah kita sering latihan itu wilayah ini. Misalnya istri kita keluar atau suami kita keluar, ya, pakai bahasa hati aja. Pulang nanti bawa gorengan ya, saya kepingin gorengan. Nah coba gitu. Nanti istri kita bawa gorengan nggak kira-kira? Nah itu harus dibuktikan. Kalau saya sering, ya, terkadang istri nggak tahu tuh, ya, kita senyum-senyum aja. Datang dia, bang, nih ada adik beli gorengan bang, makan abang gorengan katanya. Kita senyum, wih tembus ya, kok bisa tembus ya? Itu bahasa hati. Nah makanya luar biasa kalau kita mengasah kesadaran, ya. Ya kalau dikupas ini panjang lah. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, banyak-banyak tafakur ya. Makna tafakur di sini ya kita itulah berpikir kan, tafakur. Tafakur itu bukan di tempat khusus saja. Kita lagi ngapain aja, coba pisahkan kesadaran. Secara raga, secara jasmani, kita berinteraksi dengan orang. Ya, bekerja, bersosial, kita punya kegiatan apapun. Tapi dalam diri bisa nggak berinteraksi juga? Membaca, berpikir, memikirkan. Yang seperti ayat Allah tadi yang Allah bilang, tidakkah kamu berpikir? Ya, nah, itu betul yang dibilang Pak Nas tadi. Alatnya itu. Nah, tapi kita harus masuk dulu ke jiwa.
baru tembus. Ya, kita harus latih nih. Ini nampaknya suatu saat akan terpakai lagi ilmu begini. Macam mana nanti suatu saat tidak ada lagi teknologi ya. Andai kata terjadi perang besar-besaran, hancur semua teknologi. Ilmu ini yang dipakai orang. Ya, makanya kita latih dari sekarang. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.